السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah ternyata bukan orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, akhlaknya santun, bukan. Ciri-ciri yang dikehendaki baik oleh Allah adalah apa kemarin? Yufaqihu fiddin. Allah bikin dia faham dalam agama ini. Walaupun mungkin dia tidak faham matematika misalnya, fisika misalnya, ilmu kedokteran sama sekali dia tidak faham. Mana makanan yang bermanfaat, mana makanan yang membahayakan, dia enggak faham. Tapi dia faham mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana yang hak, mana yang batil. Bahkan sampai serinci mencium hajar aswad dengan mengecupnya. Dia tahu ini tidak benar, faham dia. Dan dia yakin, dia tahu berdasarkan ilmu yang dia pelajari bahwa ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Ya. Orang seperti inilah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Dan semakin yakin kita baik dan buruknya seseorang itu terserah Allah, bukan terserah orang itu. Ya. Kalau terserah orang itu ya semua orang baik. Mana ada orang pengen jadi enggak baik. Ya. Saya inginnya enggak jadi orang baik-baik. Saya kira tidak ada. Para pendeta, para pastor, para biksu, para tokoh-tokoh agama apapun, insya Allah mereka menginginkan kebaikan. Mereka bukan orang jahat kan? Bukan pembunuh, bukan koruptor. Ya. Tapi apakah mereka dikehendaki baik oleh Allah? Ternyata tidak. Mereka kelak akan berada di neraka kekal selama-lamanya kalau mereka sampai mati belum juga mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia tidak faham. Ya, kita lanjutkan yang ketujuh. Kita masih di keutamaan ilmu. Banyak sekali beliau membawakan di sini 13, tentu bukan pembatas ya. Ulama lain ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 ya. Karena ini tentang keutamaan, bukan tentang syarat dan rukun. Tentang syarat dan rukun tentu semua ulama sama. Ya. Syarat sahnya salat apa saja, rukun haji apa saja, tentu harus sama. Karena kan dari Allah dan Rasul. Karena kalau enggak ketemu kan tidak sah. Kalau tidak terlaksanakan tidak sah syarat dan rukun ibadah itu. Maka harus tahu dan harus benar. Ini kan keutamaan. Mengetahui satu keutamaan saja sudah cukup. Sudah cukup. Seandainya keutamaan ilmu cuma satu, yang tadi barusan. Satu doang, ini kan 13.
Ulama lain ada yang 20, ada yang 25 dan seterusnya. Seandainya keutamaan ilmu cuma satu, apa? Tadi, ya, orang yang berilmu, faham agama, berarti dia orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Seandainya keutamaan ilmu cuma satu itu saja, cukup. Ya. Banyak ulama yang berbicara seperti itu. Seperti Imam Syafi'i, seandainya Allah cuma menurunkan satu surat, apa? Wal asr, itu saja, yang lainnya tidak, maka itu sudah cukup bagi Allah untuk hujjah, untuk dijadikan hujjah oleh Allah nanti di hari akhirat. Kenapa engkau tidak menyembah aku? Seandainya Allah hanya menurunkan satu surat, ya, dengan satu surat itu seseorang menjadi beriman, beramal saleh, mendakwahkan keimanannya, ilmunya itu, kemudian sabar. Ya, ini kan sudah kesempurnaan seorang muslim, berilmu, mengimani ilmu itu dan mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada orang lain, mendakwahkannya, kemudian sabar. Jadi setelah dakwah itu apa? Sabar. Dakwah itu dibarengi dengan apa? Sabar. Bukan dakwah itu dibarengi dengan apa? Sanjungan, pujian, bayaran, gaji, pangkat, jabatan. Tidak, ya. Dakwah itu dibarengi dengan sabar. Dan itu terjadi pada ulama-ulama kita. Dengan berdakwah, Imam Ahmad dipenjara, disiksa di penjara 30 bulan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah keluar masuk penjara 7 kali sampai meninggal di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara dakwah. Seandainya keutamaan Syekhul Islam itu cuma satu, apa? Punya murid bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, cukup. Ini pembelaan Ibnu Hajar Asqalani ketika banyak orang mencaci maki Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Beliau menjawab dengan kalimat ringkas tadi, seandainya keutamaan Ibnu Taimiyah itu cuma satu, apa? Punya murid bernama Ibnu Qayyim, maka sudah cukup. Ya. Padahal muridnya banyak, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Abdul Hadi dan lain-lain. Ya, tentu keutamaan beliau banyak sekali. Tapi dicaci maki, dijelek-jelekkan, dikafirkan bahkan oleh orang-orang jahil. Ya, kita lanjutkan yang ke-7. Anna Rasul alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan ay yaghbita ahadan ala syai'in min an-ni'am. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh kita iri. Jangan iri, jangan hasad. Itu yang ada. Ya. Jangan iri, jangan hasad terhadap apapun kecuali dua hal. Salah satunya ilmu. Salah satunya ilmu. Kita disuruh iri terhadap orang yang berilmu. Adapun berharta, pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya tidak. Nanti harta ada tapi bukan hartanya. Apanya? Kedermawanannya. Ya, dua itu. Jadi menunjukkan keutamaan besar. Sementara di luar ini nggak boleh kita iri, nggak boleh kita hasad. Dan irinya ada istilah khusus, apa? Ghibtah. Bagaimana ghibtah itu? Kita iri, tapi kita tidak ingin nikmat tersebut hilang dari dia.
Kalau hasad kan kita ingin. Ketika saya hasad terhadap si fulan yang tiba-tiba bisnisnya meledak ratusan miliar misalnya, saya ingin nikmat di dia itu hilang. Ketika tiba-tiba bisnisnya bangkrut, saya senang. Itu hasad, haram. Ya. Nah, ghibtah tidak. Ghibtah tidak. Saya ghibtah kepada si fulan karena dia setiap hari bersedekah, setiap hari berderma. Nah, saya tidak ingin nikmat itu hilang dari dia. Saya ingin dia terus seperti itu. Cuman saya ingin seperti dia. Itu ghibtah. Dalam hal ini ghibtah cuman ada dua. Ghibtah cuman ada dua. Saya bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali dalam dua hal. Berarti tidak mungkin tiga, tidak mungkin 4, 5 dan seterusnya. Nabi telah membatasi dua. Ini betul-betul pembatas. Sebagaimana langit itu ada 7, bumi itu 7 lapis, enggak mungkin 8. Ya, tawaf itu 7, sa'i itu 7, enggak mungkin 8. Pembatas. Ya. Beda dengan 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000. Pembatas? Pembatas? Bukan. Bisa lebih. Tahu dari mana? Dari hadis Nabi yang lain, bahwa 70.000 orang ini, setiap satu orangnya bisa memberikan syafaat kepada yang lain, bisa ngajak yang lain. Satu orang 1000. Berarti kan bukan pembatas. Ya. 3 orang, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan tidak akan diampuni oleh Allah, dan azabnya pedih. Bukan berarti dia kekal di neraka ya. Tidak diampuni ketika orang-orang seperti dia sudah diampuni oleh Allah. Nah, ternyata hadis-hadis dikumpulkan lebih dari 3, ada 5 atau 6. Ya, ada syaikhun zanin, orang tua tapi masih berzina, atau ada orang yang berzina dengan istri tetangga, ya, orang miskin tapi sombong, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ada lebih dari 3. Berarti bukan pembatas. Termasuk ada 3 bayi yang bisa berbicara. Setelah dikumpulkan semua hadis, ternyata ada 5. Berarti bukan pembatas. Di sini kita perlu faham berdasarkan bimbingan ulama-ulama kita, bahwa bilangan-bilangan yang disabdakan oleh Nabi kadang pembatas, kadang bukan. Kadang pembatas, kadang bukan. Tentu butuh ilmu, butuh bimbingan ulama kita. Jangan kita asal-asalan. Ya. Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kira-kira pembatas enggak? Iya, pembatas. Ya. Jelas ini pembatas. Kalau bukan pembatas, sia-sia, enggak ada jawabannya. Ya. Kalau yang 3 bayi tadi ada jawabannya. Maksud 3 di sini Bani Israel. Di luar Bani Israel ada. Khusus Bani Israel 3. Gitu. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad iri kecuali terhadap 2 orang. Rajulin, karena ini isnataini majrur,
karena ada huruf jar fi, maka rojul di sini bukan rojulun, tapi ikut isnataini rojulin, ikut majrur, ya, karena sebagai badal. Atahullahu malan, yang Allah berikan kepada dia ilmu. Berarti ilmu itu Allah yang beri. Jangan kita bilang, oh ini saya yang nyari, saya baca kitab, saya baca buku, saya ngaji ke sana kemari. Enggak. Berapa banyak orang yang baca kitab, baca buku, ngaji ke sana kemari, ujung-ujungnya ngebom sana, ngebom sini, sesat. Padahal dia ngebom sana, ngebom sini gara-gara apa? Gara-gara baca buku, gara-gara ngaji, salah ngaji, salah duduk. Itu masih ingat Ustaz Abdurrahman Ayub, ya, rahimahullah, yang sudah wafat. Itu beliau cerita, nggak sampai 1 jam, mungkin setengah jam cukup untuk membuat anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa itu, yang polos itu, tiba-tiba siap meledakkan dirinya, bom bunuh diri. Ya, mereka sudah punya ayat-ayatnya, dipersiapkan. Ini cerita beliau waktu belum bertaubat ke manhaj salaf. Ya, setengah jam cukup gitu untuk mendoktrin itu. Namanya anak muda, bengong-bengong, jahil, nggak ada kerjaan segala macam, diajak ngaji mau didoktrin seperti itu. Ketika sudah dipersiapkan doktrinnya itu bahwa dia harus melaksanakan bom bunuh diri, keluarkan itu kesaktiannya itu, dan betul siap mati. Gimana enggak mau? Begitu mati langsung masuk surga. Dan ada ayatnya, wala tahsabannal ladzina yuqatiluna fi sabilillahi amwat. Jangan kalian sangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, enggak mati. Bal ahya, justru mereka hidup inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah diberi rizki. Sementara selama ini lontang-lantung, kadang makan, kadang tidak. Ini tiba-tiba dijanjikan surga, siapa yang nggak mau? Kalau dia percaya, kan? Ngapain lama-lama di dunia? Dia siap, sudah terbayang surga. Begitu pencet tombol, langsung masuk surga. Ditipu. Ya, apa maksud mereka jelek? Tidak. Ini dia ngaji, dia dengerin ceramah, tapi Allah tidak berikan ilmu yang benar kepada dia. Allah takdirkan dia ketemu dengan guru yang salah, aliran sesat. Terjadilah apa yang terjadi. Waliyadzubillah. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah berikan harta dulu ini ya, ilmu nanti. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, lalu dia menghabiskan hartanya itu fil haqq, di jalan kebenaran, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Terhadap orang seperti ini kita boleh iri. Orang baik, orang soleh, orang yang menginginkan kebaikan, insya Allah akan iri melihat si fulan yang seperti ini, insya Allah. Ya. Dia nggak cerita-cerita, tapi orang-orang tahu. Ya. Yang paling besar bangun masjid ini sumbangannya siapa? Orang-orang tahu. Ya. Itu pesantren bisa berdiri tegak, siapa yang nyumbang? Si fulan. Orang-orang tahu. Kita boleh iri, gitu, tanpa keinginan supaya nikmatnya hilang. Tetap kita ingin dia mendapatkan nikmat tersebut.
Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu hikmatan, seseorang yang Allah beri hikmah. Apa hikmah di sini? Ilmu. Banyak saudara-saudara kita salah mengartikan hikmah. Apalagi di beberapa pesantren kampung, hikmah itu jadinya apa? Kalau antum pernah dengar, di beberapa daerah hikmah itu jadinya klenik, ya. Maka orang nanya, ini pesantren ngaji apa pesantren hikmah? Gitu. Kalau ngaji ya ngaji biasa, baca kitab. Kalau pesantren hikmat, wirid ini, zikir ini, biar apa? Biar tidak mempan dibacok, biar dagangannya laris. Kalau pengen laris, bacanya sekian. Kalau nggak mempan dibacok, bacanya sekian. Ya, mereka bilang ini ilmu hikmah. Jelas ini keliru, ini batil. Ya, Rasul dan para sahabat masih mempan dibaca, berdarah kan beliau. Ya. Maka tidak mempan dibaca bisa ngilang, itu bukan tanda kesolehan, bukan tanda kesolehan. Banyak orang-orang ahli maksiat bisa seperti itu, sihir. Yang penting dia mau bekerja sama dengan setan. Ya. Hari ini banyak saudara-saudara kita salah anggapan. Dikiranya ciri-ciri orang soleh itu seperti itu. Sakti, luar biasa, tidak mempan dibacok, dan seterusnya, dan seterusnya. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan ilmu itu. Jadi hikmah di sini ilmu, ya. Hikmah ini tidak ada arti lain kecuali ilmu, ya. Atau bisa dibilang arti terbesar ilmu, ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati, yang dimaksud adalah dengan ilmu. Masuk dalam bahasa Indonesia agak bergeser. Ya udah, kita ambil hikmahnya saja. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Ya. Kan beda ya, masuk ilmu. Ya. Malah ada yang ditanya, dulu kuliah ngambil apa? Ya, saya ngambil hikmahnya. Nah kan bukan ilmu ini, ya. Bukan ilmu yang dimaksud. Ilmu, hikmah ini yang benar artinya ilmu. Nah, di kita agak bergeser. Pernah kita bahas kalau tidak salah, banyak bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia itu bergeser. Seperti nasihat, bergeser atau kurang. Ambil contoh nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia artinya jadi sempit. Ada orang malas sholat, kita nasihati supaya mau sholat. Ada orang yang anak nggak pernah belajar, kita nasihati supaya rajin belajar. Nah, itu doang nasihat. Maka kita akan bingung mendengar sabda Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Nasihat untuk siapa ya Rasul? Jawab Nabi, nasihat untuk, pernah dengar ada sini? Lillah. Nasihat untuk Allah. Bingung kita, masa Allah dinasihati? Ya. Karena nasihat dalam bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia itu menjadi sempit, ya. Maka bingung kita, masa menasihati Allah, masa nasihat untuk Allah. Orang Arab yang paham bahasa Arab yang nggak bingung mendengar nasihat untuk Allah. Maksudnya memurnikan Allah. Ya. Karena orang Arab sering mengatakan nasahtul asal. Aku menasihati madu.
Maksudnya apa? Membersihkan madu, memurnikan madu dari apapun selain madu. Ada kotorannya, ada apalah, dibuang, dibikin madu doang, murni, memurnikan. Nah, itu dalam bahasa Arab menasehati madu. Nah, ketika kita memurnikan Allah, hilangkan segala sesuatu selain Allah, hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang berhak disembah, yang berhak diminta. Nah, ini kan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Itu namanya menasihati Allah, memurnikan Allah, mensucikan Allah. Ya. Dan itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu, banyak sekali. Ya. Sampai ada pernah saya ditanya, ya, emang di kubur ada fitnah? Dia nggak paham apa itu fitnah. Ya. Jelas ada fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal, ada fitnah kubur. Orang yang tahu bahasa Arab fitnah itu apa, ya tentu dia nggak kaget. Fitnah dalam bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia menjadi sempit. Orang tidak zina, kita bilang zina. Nah, itu namanya memfitnah. Itu dong. Anak istri jadi fitnah. Nah, apa itu? Fitnah kubur. Wa ma inni a'udzubika min fitnatil qabr. Fitnah dajjal. Apa itu? Ada ujian, ya. Bahkan fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini difahami oleh saudara-saudara kita fitnah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau saya memfitnah tadi si fulan zina, padahal tidak, itu lebih besar dosanya daripada saya bunuh si fulan. Aneh sekali. Gak ada dosa kepada orang lain yang lebih besar dari membunuh. Ya, mencubit, menendang, mengambil hartanya, ya tadi ya, memfitnah dia, menjelek-jelekkan dia padahal dia nggak jelek, menyebarkan bahwa dia pezina, pelacur padahal dia tidak. Ya, itu semua kalah dengan membunuh. Gitu. Maka al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada membunuh. Yang dimaksud fitnah di sini apa? Yang dimaksud fitnah di sini apa? Syirik. Syirik. Berbuat syirik. Nah, mereka nggak paham itu. Ya. Ketika mereka difitnah orang, mereka bawa ayat ini, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Fitnah yang dimaksud di sini syirik. Antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Ini ada beberapa arti. Salah satu yang terbesar adalah syirik, kemudian bid'ah, kemudian kesesatan-kesesatan. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Orang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi terancam terkena fitnah. Apa bentuk fitnah itu? Ada beberapa. Yang terbesar syirik, kemudian bid'ah dan seterusnya. Wa rajulin atahu Allahu hikmatan, dan orang yang diberi hikmah, diberi ilmu, wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Mengamalkannya kemudian mengajarkannya, mengamalkannya kemudian mengajarkannya. Terhadap orang seperti ini kita boleh iri, kita boleh apa tadi? Ghibtah. Ghibtah. Ya. Di luar dua orang ini nggak usah, ya. Gimana kalau rasa itu datang?
Memang kita nggak ingin nikmat itu hilang dari dia, tapi kita ingin seperti dia. Ya, bisnisnya sukses, gajinya besar dan seterusnya. Di sini ada apa ya? Ada perda. Ada perda. Apa? Tukang becak, pemulung, orang-orang yang hidupnya di bawah jembatan misalnya, orang-orang cacat, itu perda. Ya. Tadi kan kita lihat teman kita, teman-teman kuliah kita yang udah pada sukses-sukses, sementara kita cuman ya pegawai rendahan, ya cukup buat makan anak istri. Ya, nggak bisa dipungkiri. Ketemu akrab, ada rasa pingin. Nah, ada perda. Ya. Hampir tiap hari kita ketemu sama pemulung. Mungkin kadang makan, kadang tidak. Ya. Hidupnya di bawah jembatan misalnya. Nah, kita dengan dia kan kemungkinan takdir itu sama. Ya. Allah takdirkan kita hidup seperti ini. Walaupun ya nggak sekaya teman-teman kita, tapi walillahilham jauh lebih tinggi dari si A, si B, si C, yang pemulung, yang tukang ojek, yang hidup di bawah jembatan tadi. Kan takdirnya sama. Kalau Allah takdirkan kita seperti si pemulung ini kan mudah bagi Allah. Gitu. Ini lebih selamat, lebih bisa membuat kita bersyukur daripada kita bahas. Kan kalau Allah takdirkan aku jadi dirut Pertamina, kan Allah bisa aja kan? Atau dirut Garuda misalnya, kenapa Allah nggak takdirkan aku jadi dirut Garuda misalnya? Ini kan jadi apa kita? Ya, jadi sulit mau bersyukur. Kita melihat yang lebih tinggi, lebih atas, lebih kaya, lebih ini, akan jauh lebih nikmat, lebih baik kita lihat yang di bawah kita. Itu salah satu cara agar kita bisa bersyukur. Ya. Tentu bukan satu-satunya cara. Bahkan kalau antum yakin dengan manhaj ini, kalau antum yakin dengan kebenaran hak manhaj ini, insya Allah antum pasti bersyukur. Jadi apapun antum, gitu. Atau keimanan kita lah ya. Sekarang begini, ada tawaran misalnya ya. Ini biar kita bersyukur aja. Ada tawaran kepada antum yang sedang meratapi nasib itu kurang bersyukur. Ya. Gimana kalau antum jadi siapa misalnya, Bill Gates misalnya, yang kafir itu ya, yang hartanya luar biasa ya. Kira-kira antum mau nggak? Tentu posisi dia diganti ke antum jadi posisi dia. Antum kaya raya luar biasa ya. Apa yang tidak bisa dibeli oleh dia, tapi kafir. Sementara dia jadi antum, muslim, ngaji, ya. Saya yakin antum nggak akan mikir, nggak pakai mikir, pasti nggak mau. Kalau masih mikir kebangetan ya antum ya. Kemana ngajinya selama ini kalau masih mikir ya? Mau nggak ya? Mau nggak? Istiqoroh dulu lah ya. Dikemanain ngajinya? Maksud mau jadi orang kafir kekal di neraka selama-lamanya, di dunia luar biasa? Pasti antum nggak pakai mikir, bukan nggak mau, nggak sudi, pasti. Berarti antum mempunyai sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh Bill Gates itu. Gimana kita nggak bersyukur? Ya, Allah mentakdirkan kebaikan besar kepada kita, sementara kebaikan besar itu Allah tidak berikan kepada si kafir itu. Ya. Bahkan lebih dari itu, kalau antum meyakini manhaj yang hakiki, ya, antum
antum nggak jadi orang Mu'tazilah, walaupun muslim ya, ini sesama muslim aja. Kalau Bill Gates kan jelas kafir. Sesama muslim, antum nggak jadi Mu'tazilah, nggak jadi Qadariyah, nggak jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, antum jadi Ahlus Sunnah. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa ya. Lebih besar daripada sekedar muslim. Sekedar muslim betul insya Allah masuk surga, tapi kan tidak ada jaminan dia selamat dari neraka. Ahlus Sunnah ada jaminan ya. Seandainya jaminan bukan orang per orang ya. Kalau sahabat, para nabi, para rasul kan jaminan orang per orang. Abu Bakar pasti masuk surga, Abu Hurairah pasti masuk surga. Kita bukan orang per orang, tapi di manhaj ketika betul-betul kita menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, insya Allah pasti dosa-dosa kita diampuni, ya. Nah, salah satu syarat ampunan itu apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilapori oleh seseorang, ya Rasul, aku baru saja melakukan dosa besar. Apa? Aku perlakukan seorang wanita persis seperti aku perlakukan istriku, padahal dia bukan istriku, ya, bukan budak perempuanku, artinya haram. Hanya belum berzina, ya. Semua sudah aku lakukan terhadap wanita itu, hanya aku belum berzina. Tidak selang lama tiba waktu sholat, kemudian sholat. Nabi belum jawab. Setelah sholat, Nabi bertanya, tadi siapa yang katanya habis melakukan dosa begini-begini? Saya ya Rasul. Kata Nabi, engkau tadi telah wudu seperti wuduku, engkau tadi setelah sholat seperti sholatku. Dijawab oleh laki-laki, iya, aku telah berwudu persis seperti cara wudu, aku juga sudah sholat persis seperti cara sholatku. Apa kata Nabi? Qad ghafarallahu dzunubak, Allah telah ampuni dosa-dosamu. Lihat, pengampunan dosa dihubung-hubungkan oleh Nabi dengan wudu seperti wuduku, salat seperti salatku. Apa? Sunnah, bukan bid'ah. Kalau wudunya tidak sama dengan cara wudu Nabi, kan bukan sunnah, bid'ah. Jadi kaki mestinya diguyur, gosok-gosok, ini diusap doang. Siapa? Syiah, Rafidah kalau wudu kakinya itu tidak diguyur, tidak dibasuh, tidak disiram air, tapi diusap seperti kepala. Lihat, sahkah wudunya? Ya tidak sah, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya? Enggak. Nabi bilang dosa-dosamu diampuni. Setelah wudu seperti cara wuduku, solat seperti cara solatku. Wudu dan solat ini dua contoh saja, bukan pembatas. Artinya zikirnya, tawafnya, sa'inya, melempar jumrahnya, tayamumnya, azannya, qomatnya, semuanya mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Nabi di hadapan Nabi sebelum azan baca selawat dulu. Kalau tidak, jangan. Seperti tadi mencium hajar aswad, Nabi mencontohkan dengan kecupan. Kalau tidak, jangan. Tentu nikmat yang sangat besar. Orang-orang nggak faham sunnah, antum faham. Bahkan profesor, doktor di bidang agama, profesor, doktor di bidang agama, tapi nggak tahu kalau maulid Nabi itu bid'ah, nggak terima kalau tahlilan itu bid'ah. Berarti kan nggak paham dia. Sementara dia ngaku bahwa itu nggak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ini kan aneh sekali. Profesor, doktor, ya, hafal Al-Quran, gitu, tapi nggak paham.
Kalau ibadah itu harus mencontoh Nabi SAW, beda dengan Nabi nggak apa-apa katanya. Berarti boleh dong saya sholat 2 rakaat di hari ulang tahun saya, hari pernikahan saya. Kalau ibadah itu nggak harus contoh Nabi SAW. Ya. Boleh dong saya puasa di hari keberuntungan saya. Tanggal 17 Desember itu hari keberuntungan saya. Di tanggal itu saya sukses jadi pebisnis besar misalnya. 17 Desember saya puasa. Boleh dong. Nanti ini lagi rusak agama ini. Kalau boleh beribadah tanpa contoh dari Nabi SAW. Lalu dikemanakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin." Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah-sunnahku itu dan gigitlah dengan gigi gerak. Artinya jangan mengikuti sunnah yang lain. Ya. Sunnahnya si A, sunnahnya si B enggak boleh ada. Yang ada hanya sunnah Rasul dan para sahabat. Sahabat perlu dibawa, karena ada beberapa, nggak banyak ya, ada beberapa ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat. Maka sahabat harus dibawa. Ya. Ini kan pemahaman yang luar biasa yang Allah berikan kepada antum, tapi Allah tidak berikan kepada profesor doktor itu. Ya, yang se-Indonesia barangkali kenal semua, tahu semua, bahkan sekup internasional. Ya, tokoh-tokoh internasional Muslim dikenal dulu, tapi nggak tahu, nggak faham kalau Maulid Nabi itu bid'ah, dilarang. Ya. Padahal sederhana sekali untuk memahami kesalahan kebatilan Maulid Nabi ini, sederhana sekali. Ya. Tapi yang begitu sederhana sulit diterima oleh profesor, doktor, jenius, cerdas. Kenapa? Allah tidak menghendaki baik kepada dia. Ya. Coba profesor doktor yang membela Maulid dengan berbagai macam dalil ini itu, ajukan satu pertanyaan, cukup satu pertanyaan. Apakah Rasulullah tahu? Apakah Rasulullah dan para sahabat tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Ya. Tentu mereka faham, ngaku ya. Kalau nggak ngaku keterlaluan, bahwa Nabi dan para sahabat nggak pernah merayakan Maulid. Mereka tahu itu. Tapi apa salahnya? Itu. Emang harus sama terus dengan Nabi? Kalau Nabi dan para sahabat kemana-mana naik unta, kita harus naik unta begitu? Harus sama dengan Nabi begitu? Mereka nggak paham mana ibadah mahdoh, mana ghairu mahdoh. Ya. Yang harus sama persis dengan Nabi itu ibadah mahdoh, seperti melempar jumrah tadi, mencium hajar aswad, tayamum, wudu, azan, qomat. Adapun berkendaraan, pengeras suara, karpet masjid, ini bukan ibadah mahdoh. Boleh beda dari Nabi SAW. Nah, tentang Maulid tadi, apakah Rasul dan para sahabat tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Kira-kira mau jawab apa mereka? Ya, jawab tahu salah, jawab nggak tahu lebih salah. Ya, kalau mereka jawab tahu, oh Rasul dan para sahabat tahu Maulid itu baik, berarti Rasul berkhianat, berarti Rasul menyembunyikan kebaikan. Berarti Rasulullah tidak amanah. Udah tahu Maulid Nabi itu baik, kok Nabi gak merayakan? Berarti Nabi khianat dong.
Apa salahnya Nabi mengatakan, isyarat aja para sahabat, jangan lupa ini 12 Rabiul Awal, hari kelahiran. Udah minimal ngomong begitu dah. Gak ada. Bahkan Nabi mengatakan aku lahir 12 Rabiul Awal, gak ada. Maka para ulama berselisih, kapan lahir Nabi lahir? Ada yang bilang 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Dan mereka tidak mau berdalam-dalam membahas ini. Memang nggak penting. Mau lahir tanggal 12, tanggal nggak penting. Yang penting kita ikuti tata cara sholat beliau, tata cara wudhu beliau, bagaimana manasik haji beliau, cara dakwah beliau. Kapan beliau lahir nggak penting. Kalau penting pasti disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak nyebut. Ya, tentu Allah tahu kapan Nabi lahir. Nabi nggak sebut. Beda dengan sholat Idul Fitri 1 Syawal, sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu penting. Ya, kaum muslimin tertipu oleh orang-orang Yahudi Nasrani yang menganggap kelahiran kita masing-masing itu penting. Ya, ente lahir tanggal berapa? Oh, 7 Januari. Jangan lupakan di 7 Januari ada begini. Ya. Itu kalau mereka menjawab Rasul dan para sahabat tahu Maulid Nabi itu baik. Kalau mereka jawab Rasul dan para sahabat nggak tahu kalau Maulid baik, maka kufur dia. Kufur. Lebih tahu dari Nabi berarti ya? Nabi dan para sahabat nggak tahu kalau Maulid itu baik. Kita yang tahu. Maka Rasul dan para sahabat nggak merayakan Maulid karena Rasul dan para sahabat nggak tahu. Kami yang tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lebih pintar dari Nabi, lebih hebat dari Nabi. Ya, aina ciri-ciri bid'ah. Setumpuk dalil, berjilid-jilid kitab dia tulis, kalah oleh satu pertanyaan. Ciri-ciri bid'ah begitu. Karena kan sampah semua itu. Ya, dalil-dalilnya itu sampah semua. Maksain. Ya. Saking maksainnya dalil Maulid Nabi itu Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Karena hari Senin itulah aku lahir. Ini luar biasa, maksain semaksa-maksanya. Ya, mana ada merayakan sebuah hari pakai puasa? Namanya merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, itu pakai puasa apa pakai makan-makan? Ya makan-makan. Mosok merayakan kelahiran dengan puasa? Ini kan maksain sekali. Ini luar biasa ucapan Syekhul Islam ya. Kullama tastadillu firqatun bidalilin faddalilu nafsuhu 'alaiha. Lala. Setiap kali satu firqah itu berdalil dengan sebuah dalil, maka dalil itu menampar dirinya, bukan membela dirinya. Ini menampar dirinya. Orang yang pakai dalil bahwa Nabi berpuasa hari Senin, makanya karena beliau lahir hari Senin, itu dalil buat merayakan Maulid, itu betul-betul maksain. Udah nggak ada yang lain, ya udah ini aja dah. Dapat. Karena mereka beramal dulu, baru cari ilmu. Beda dengan Ahlus Sunnah. Cari ilmu dulu, baru beramal. Allahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.